Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan menceritakan tentang satu dongeng yang berasal dari cerita nyata teman saya, Cimut. Halo teman-teman semuanya, namaku Cimut. Di kesempatan hari ini kami akan bercerita dengan judul cerita yaitu Alam Tempatku Belajar. Tapi sebelum memulai ceritanya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, saya Chelsea Felicia, murid kelas 8 dari SMP Cinta Kasih Seci. Tadi sudah diberitahukan oleh Cimut bahwa cerita dongeng hari ini berjudul Alam Tempatku Belajar yang merupakan salah satu dari tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu gemar belajar. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Di kampung hutan, di dekat sungai yang airnya mengalir dari kaki gunung, berdiri sebuah pohon besar. Kata orang-orang di sana, mereka menyebutnya pohon ilmu. Konon, kata para tetua di sana, pohon itu didirikan oleh Samasa Umar, seekor katak tua yang suka belajar dan juga gemar membantu orang lain. Ia seringkali duduk di bawah pohon dan memberikan ilmu kepada anak-anak di sana. Cimut, temanku tadi, sangat suka belajar tentang tanaman. Setiap hari ia selalu berbondong-bondong ke pohon ilmu untuk belajar tentang tanaman. Menurutnya, tanaman sangat menyenangkan untuk dipelajari karena tanaman semuanya memiliki bentuk-bentuk yang unik. Suatu ketika, Bimo si gajah dan Lili si kuda imut sedang menemani Cimut belajar di bawah pohon ilmu. Cimut pun langsung berkata, teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau misalnya ada satu daun yang bisa bantu buat nyembuhin penyakit parah? Katanya sih namanya daun keler ya? Bimo pun langsung menjawab, "Oh, kayaknya aku tahu deh. Kata kakekku, itu sangat manjur untuk mengatasi penyakit parah." Di lain sisi, Lili yang hanya bisa terdiam pun langsung ikut berbincang. "Ih, ngapain sih kalian belajar-belajar tentang tanaman? Emang cuma aku ya yang gak suka tentang belajar tanaman? Membosankan banget sih, mendingan main petak umpet kali daripada belajar tanaman kayak gitu." Entah mengapa Cimut hanya bisa terdiam mendengar perkataan dari Lili. Entah mengapa hari itu omongan Lili terasa sangat menusuk. Cuma Cimut hanya bisa terdiam dan langsung pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Bu Lala mengumumkan bahwa akan diadakan lomba cerdas cermat. Lomba ini akan mengasah para siswa-siswi semua untuk bisa belajar tentang tanaman yang tumbuh di daerah mereka. Bukan hanya tentang tumbuhan, tapi juga tradisi yang biasanya digunakan di kampung mereka. Lili yang duduk di pojok terlihat panik. "Aduh, gimana sih ini? Aku kan gak tahu apa-apa tentang tanaman. Gimana bisa menang?" Bimo yang melihat Lili sedang panik, ia pun memikirkan satu solusi. Akhirnya
ketemu solusinya. Ia pun langsung menghampiri Lili. Hei Lili, aku tahu solusinya apa. Gimana kalau misalnya kita langsung ke rumahnya Cimut aja hari ini? Cimut pasti bisa bantu kita untuk memenangkan pertandingan. Lili yang mendengar solusi dari Bimo pun merasa malu atas apa yang sudah ia sampaikan ke Cimut kemarin. Namun sepertinya sudah tidak ada solusi lain. Akhirnya pun ia mengiyakan solusi dari Bimo. Gimana ya? Ya udah deh. Nanti pulang sekolah kita ke rumahnya si Cimut aja. Kita minta dia tolong bantu kita untuk belajar tentang tanaman. Semoga dia mau ya. Saat pulang sekolah, Lili dan Bimo pun langsung mengetuk pintu rumah Cimut. Cimut terlihat terkaget melihat mereka di depan pintu rumahnya. Lili pun langsung berkata, maaf ya Cimut atas perlakuanku kemarin. Aku gak sadar kalau misalnya aku terlalu berlebihan. Mau gak kamu bantu kami untuk ajarin kami tentang tumbuhan? Kan bentar lagi ada lomba cerdas cermat. Siapa tahu kita bisa menangin bareng. Cimut yang awalnya hanya terdiam pun tersenyum. Iya boleh. Gimana kalau misalnya kita langsung ke pohon ilmu aja? Kita bisa belajar banyak di sana. Akhirnya mereka bertiga pun langsung berbondong-bondong ke pohon ilmu membawa buku. Sampainya di sana, mereka dengan giat belajar. Mereka bukan hanya sekadar belajar tentang tanaman, tetapi juga tradisi-tradisi yang biasanya digunakan. Salah satunya adalah daun pisang. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya daun pisang itu digunakan untuk membungkus makanan? Nah, mereka pun belajar dengan giat. Hari demi hari pun berlalu, sampailah mereka di hari pertandingan. Di hari pertandingan, dengan kegiatan mereka dalam belajar, mereka bisa menyelesaikan semua pertanyaan. Mereka pun mendapat juara 1. Setelah pengumuman, Lili pun langsung berbicara. Teman-teman semuanya, aku dulu merasa kalau misalnya belajar itu sangatlah membosankan. Tapi sekarang aku jadi tahu kalau misalnya belajar itu mengenal siapa kita. Mengenal tentang wawasan yang harus kita ketahui. Dan terlebih lagi, mengenal moral kehidupan yang belum kita ketahui sebelumnya. Teman-teman lain pun langsung berdiri dan bertepuk tangan. Semenjak hari itu, pohon ilmu tak pernah sepi. Masyarakat di sana berbondong-bondong untuk belajar di pohon ilmu. Bukan hanya sekadar mencari ilmu ataupun wawasan, namun mereka juga mempelajari moral kehidupan yang tak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Nah, itu tadi cerita dari temanku Cimut. Sebelum menutup, aku ada satu kutipan terkenal dari salah satu pahlawan bersejarah di Indonesia. Tan Malaka pernah berkata, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Sekian atas apa yang aku bisa sampaikan hari ini. Semoga dongengku bisa memotivasi teman-teman dan juga menghibur teman-teman. Saya Chelsea Felicia, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan terima kasih.